bergerak. Ya, enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami Dinas Pemakaman dan Pertamanan di tahun 2016 ini adalah ada beberapa taman yang kita revitalisasi ya, yang sudah kita lakukan. Satu adalah Taman Konservasi Tegalega yang saat ini sudah mulai memasuki masa pelelangan, dan Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi ini juga kita revitalisasi. Lalu Taman Gasmin atau Lapang Gasmin kita revitalisasi juga. Lalu ada beberapa taman yang revitalisasi, cuman baru sebagian adalah Taman Maluku dan Taman Seram. Dan tidak ketinggalan Taman RW pun ada beberapa Taman RW yang saat ini kita akan lakukan revitalisasi. Jadi ada beberapa taman juga itu yang kita lakukan di tahun 2017 gitu. Dan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, ada beberapa perbaikan median jalan, lalu pulau-pulau jalan juga sudah kita lakukan. Hal ini juga kita mendukung, mengejar helatan PON 19 yang dilaksanakan pembukaannya di Kota Bandung. Jadi kita semua terkonsentrasi oleh itu, dan juga mendukung Parnas. Nah, ini juga menjadi andalan, menjadi dukungan kita. Mungkin itu nanti kita sambil berjalan berdiskusi apa yang harus kita Untuk Pak, taman jumlahnya Pak, angka taman revitalisasi. Taman-taman yang direvitalisasi yang besar ada sekarang ada 5 tadi. Taman Tegalega, Taman Gasmin, Lapang Gasmin, Taman atau Lapang Gasmin, Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi, Taman Seram, dan Taman Maluku. Taman Maluku ada 2, ada perbaikan di arah Jalan Ambon, dan kita meneruskan Taman Inklusi. Inklusi itu taman bagi saudara-saudara kita yang mempunyai disabilitas. Itu di Maluku ya? Itu Taman Maluku yang berhadapan dengan Saparua. Oh. Itu yang akan kita lanjutkan nanti. Anggarannya Pak? Anggaran untuk untuk penataan Babakan Siliwangi sebesar 15 miliar, dan Taman Konservasi Tegalega 19 miliar, untuk Gasmin atau pembangunan Lapang Gasmin 4,8 miliar, penataan Taman Maluku 2 miliar, Taman Seram 2 miliar, dan inklusi 1 miliar. Itu yang menjadi pokok-pokok kegiatan kita di tahun 2016 ini. Dan adapun kegiatan tahun ini baru tahapan pertama. Ini tahapan pertama yang kita lakukan. Jadi di tahun 2017 insya Allah kita tuntaskan kegiatan-kegiatan itu sampai bisa digunakan oleh masyarakat secara seutuhnya. Untuk Taman RW sekitar berapa Pak? Taman RW semua, tapi jumlahnya saya belum bisa saya kemukakan, tapi Taman RW kita perbaiki senilai 6,5 M. Jadi kalau Taman RW itu karena berfluktuasi, ada berbeda-beda jumlahnya. Ada yang cukup dengan 100 juta, ada yang cukup dengan 200 juta. Tapi saya perkirakan lebih dari 20 taman RW. Ya, Pak Iwan ya. Berapa jumlah taman RW yang Sekitar 20 taman RW lebih yang disebar di 30 kecamatan. Dari Pulau. 30 kecamatan. Iya. Tahapannya Pak kayak Tegalega udah penyerahan Ya, Tegalega sedang lelang dan sebentar lagi pengumuman lelang. Kalau Baksil masih tahapan administrasi lelang, Taman Gasmin juga masuk tahapan administrasi lelang, Taman Seram masih dalam penyesuaian DD, dan Taman Maluku dan Inklusi. Ini masih ada perbaikan detail engineering desainnya, karena hal itu ada beberapa tahap, tapi insya Allah tahapan ke-1 kita bisa laksanakan. Sehingga sebentar lagi DD selesai, kita serahkan ke rekan-rekan kita di WLP untuk dilaksanakan. tahapan 1 itu jadi apa Pak yang dikerjakan dulu kalau Tegalega ya? Tegalega plaza yang ada monumennya kita perbaiki sampai dengan pintu masuk utama itu di depannya Museum Sri Baduga ya. Nah itu jalan apa itu? Jalan
pelajar pejuang atau Lingkar. lingkar lah mungkin ya. Nah di situnya itu sampai itu. Jadi boulevard jadi plaza, boulevard dan pintu masuk kita selesaikan di tahun ini. Dan tahun berikutnya adalah sisi kiri. Kalau kita melihat ke arah Sri Baduga itu sisi kiri. Sisi kiri itu yang saat ini sekarang digunakan bunga potong dan pedagang tanaman. Itu juga akan kita bereskan. Itu kan taman sejarah di sini Pak. Itu Taman sejarah oleh bagian umum. oh beda. Kita enggak ini, cuman kita juga diajak untuk ini konsultasi kembali. Tadi yang seram berapa Pak kemarin? Yang seram itu 2M. Yang 2M. inklusi 1M. yang kalau RW yang paling kecil berapa anggarannya Pak? Ada 100 juta. Berarti 100 juta ke atas ya? 100 juta sampai 200. Oh ya, sampai 200. Ya. Karena kenapa ini jadi bukan kita menghindari lelang, tapi taman RW itu paling besar luasannya 200 meter persegi. Jadi kalau udah lebih dari 200 kita sebutnya lapang. Oh. Nah ini juga perlu hal-hal lagi. Kalau lapang tentunya kita akan kerjasama dengan kawan-kawan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Apakah mereka juga akan memanfaatkan untuk kegiatan olahraga untuk menjaring bibit-bibit olahragawan dari RW gitu ya, dari tiap kewilayahan. Dia juga ada program untuk membuat sarana olahraga gitu. Jadi kalau lebih dari 200 kita akan kerjasama. Jadi kita akan bicara dulu lah dengan teman-teman di Dinas Pemuda dan Olahraga. Nggak ada ini. Nggak ada. Ya. Nggak ada ininya rusak ini Pak. PON. Kebetulan karena PON ini kan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan kemarin juga sudah meminta Pemuda dan Olahraga membantu dalam persiapan venue ya. Cuman kita juga tidak bisa masuk jauh ke area venue, tidak bisa karena dia juga punya spesifikasi khusus sehingga kita masih berada di luar venue. Seperti melakukan penghijauan, kita lakukan penghijauan untuk mempercantik dan membuat ada keteduhan, juga memperbaiki taman-taman di sekitar. Kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan median, menanam tanaman-tanaman estetika di median-median ini dalam rangka kita mendukung atau menyongsong PON 19 untuk Kota Bandung. Titiknya mana aja Pak? Titiknya Pajajaran kita sudah tanam palem sadeng, lalu perapatan yang PP ini Pajajaran bukan PPJ ya. Median ini loh Pajajaran ujung tuh Husen Abdurrahman Saleh. dekat mall itu dekat IP. IP itu juga kita sudah tanami tanaman-tanaman estetika, lalu pintu gerbang juga kita perbaiki untuk mendukung PON gitu. Jadi kita tidak di venue-nya tapi apa yang bisa mendukung kecantikan kota yang kita lakukan. Udah beres semuanya Pak? Masih berjalan ya. Insya Allah H-4 lah kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan untuk mempercantik kota ini. Tanam apa itu Pak? Kita lebih banyak ke tanaman estetik, kita banyak ke palem sadeng, lalu ketapang kencana, lalu ada tanaman yang namanya Sipatudea itu yang seperti yang pokoknya kita lebih ke estetika lagi. Itu sudah untuk penghijauan saya rasa sudah cukup, tapi kita juga tidak melakukan penghijauan tidak kita hentikan, tapi persentase kegiatan di lapangan kita bagi. Sekarang lebih banyak ke tanaman estetika sehingga tanaman-tanaman penghijauan akan mengikuti. Jadi tidak seluruhnya. Kalau kemarin kan 80% tanaman penghijauan supaya Kota Bandung ini hijau. Tapi sekarang kita balik, 60% kita tanami tanaman estetika dan 40% kita penghijauan.
Dan tidak kalah, sebentar, ada tambahan tidak kalah penting, kita juga memperbaiki dekorasi kota, pembangunan artboard ya. Artboard tuh kayak patung. Kita kerjasama, ada dapat bantuan juga dari alumni ITB 81 itu dinosaurus. Yang di Taman Naga itu. Bukan, di Oten, besok depan rumah sakit, sekarang lagi dipasang. Dan di Taman Lansia juga kita perbaiki, dan Taman Superhero juga sudah kita perbaiki lagi artboardnya. Si mainan anak-anak udah ada ya, ada Superman, Gundala, Batman, ada ya Captain America ya, udah kita selesaikan lagi. Cepot mah nggak ada ya Pak Arif? Cepot kita ganti sama Gatot Kaca. Gitu. Jadi artboard juga sebagai penghias kota kita siapkan, kita bersihkan, kita lengkapi lagi. Pemakaman, pemakaman Kota Bandung itu ada 13 makam yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan, dan ke-13 itu ada satu makam yang makam non-muslim, dan ke depan kami akan membuka kembali TPU Cikadut. TPU Cikadut akan kita buka menjadi TPU TPU ini. Jadi tidak saja melayani masyarakat non-muslim, tapi TPU terpadu. Ada muslim, ada non-muslim. Non-muslim ini terdiri dari saudara kita yang Kristen, Konghucu, Buddha, mungkin Hindu kalau Hindu dibakar. Nah itu juga kita layani di situ. Dan kita sudah berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita yang Tionghoa, karena mereka itu biasanya dikremasi. Nah, kita minta ada fasilitas juga, ada mesin kremasi di TPU terpadu itu. Jadi satu komplek. Satu komplek itu tidak dicampur ya, makam muslim dan makam non-muslim tidak. Mana makam blok muslim, mana makam blok non-muslim. Jadi tapi dalam satu kompleks TPU Cikadut. Namanya tetap TPU Cikadut. Tetap TPU Cikadut, tapi ada keterangannya makam terpadu. Yang tidak makam lahan 64 hektar semuanya, dan masih ada kita tersisa 18 hektar yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini suatu momentum, suatu hal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dijadikan makam terpadu, sehingga ada percontohan lah di Kota Bandung ini. Makam ini tidak saja dikuasai oleh satu agama, tapi bisa disatukan di dalam satu. Yang 18 hektar itu yang terpadu Pak? Ya, yang 18. Yang 64-nya? Yang lain sudah diisi. Diisi. Nah, ini juga bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita yang Tionghoa ini tidak menggunakan makam yang lebih besar. Jadi kalau kita muslim kan 2x1, kalau mereka ada yang 6 meter, ada yang 100 meter, nah ini enggak lagi, nanti kita ajak. Maksudnya gini, kalau kita sudah memberikan contoh makam terpadu dengan services yang baik, tentunya kita ajak mereka juga tidak melakukan hal-hal pembentengan 200 meter persegi, 400 meter persegi kan. Kalau lahan di Kota Bandung kan terbatas ya, jadi toh di luar negeri juga nggak ada tuh yang satu, mungkin rumah saya juga kalah sama itu luasannya gitu kan. Dibatasi berapa meter? Ya, Dibatasi berapa? sesuai dengan perda 2x1. Sama-sama seragam. Semua. Kenapa kalau di makam yang swasta bisa? Kenapa kalau di tempat kita nggak bisa gitu kan? Kan semua harus ada aturannya yang sama yang harus kita sepakati. Kita kan sama-sama satu masyarakat. Nah, ini yang kita ajak juga saudara-saudara kita yang saat ini mungkin leluhurnya itu dimakamkan dengan fasilitas yang sangat luas. Kita ajak lah. Sebagian kan tanah itu ada yang diserobot oleh masyarakat. Ya, ini Sampai sejauh mana Pak? ya. Sekarang laporan dari Korlap kita di lapangan sudah ada 2 RT ya, menjadi 2 RT. Nah, ini momentum ini saya starting ini sebagai upaya, kalau kita diamkan ini akan
perambahan penyerobotan perumahan akan lebih banyak lagi. Disangkanya mungkin makam itu makam tertutup yang tidak akan digunakan lagi, sehingga akan merambah. Nah, kita buka sekarang, kita juga butuh pemakaman. Nah, ini supaya juga menghentikan perambahan ini. 2 RT ini berapa yang sudah terserobot? Berapa luasan? Luasannya sekitar 6 hektar. Dari 64 ini? Ya, Dari tempat? dari tempat. Berarti 18 tuh cuma berapa? 18 nggak bersih, 18 bersih ya. Jadi itu mereka merambah ke makam yang udah ada. Oh. Jadi Makamnya 18 dibongkar bersih. maksudnya, Pak? Ditimpa. Makamnya ditimpa gitu. Oh iya. Tuh. Banyak kan. Jadi kan cerita-cerita dari masyarakat kan yang rumahnya meja makannya di bawahnya ada makam, itu terjadi memang begitu. Itu Gitu nanti loh. apa dibentengi atau gimana kan? Rumah sudah kayak Nyali. gini. Enggak, yang Hah? 18 ini Nyali, yang ada jadi pembatasnya. Oh enggak, di gitu. tengah. Di tengah. Intinya dibenteng nggak? Enggak, kita buka aja. Nggak akan diserobot. Tapi kan kita sudah punya PHL sekarang yang selalu melakukan perawatan. Jadi terlihat apabila ada hal-hal masyarakat yang melakukan penyerobotan dan lahan ini berada di tengahnya TPU Cikadut. Jadi saya pikir perhitungan saya suatu hal yang tidak mungkin gitu ya akan membuat perumahan di tengah makam Cikadut. Lumayan apa nggak saya? Itu semua makam ada Pak yang menyerobot tanah. Di TPU Setiap kita TPU. kelemahannya ya diserobot oleh rumah. Ini yang perlu kita perbaiki, dan saat ini kita melakukan pembentengan. Pembentengan ini makanya saya sampaikan lagi, pembentengan ini saya membenteng dari ukuran yang ada di saya. Jadi saya bukan, mohon maaf, apabila benteng itu terjadi di belakang rumah seseorang karena luasan atau ukuran yang saya dapat dari DPKAD itu adalah di luasan koordinat itu, ya akan saya benteng. Jadi mungkin rumahnya nanti ada di dalam benteng. Nah itu ya mohon maaf, dari saat ini mungkin disampaikan ke masyarakat, pembentengan itu akan saya lakukan tidak lagi di depan rumah, tapi apabila koordinat itu di belakang rumah akan saya lakukan di belakang rumah. Sehingga sesuai koordinat sesuai ukurannya. Ya terpaksa akan kami lakukan. Artinya penggusuran gitu. Ya kulon nuwun, saya minta karena kan itu lahannya milik pemerintah. Saya kulon nuwun gitu kan. Nah, tapi saat ini baru kita lakukan masih di daerah-daerah yang ada indikasi untuk bisa terserobot. Kalau ini sudah selesai, indikasi pengamanan ini, saya akan melakukan pembentengan ke daerah-daerah ukuran dari DPKAD yang diberikan ke saya. Sudah didata Pak, itu berapa rumah yang Banyak. Ribuan. di Cikadut? Ratusan. Ratusan. Itu hanya di Akan terbongkar atau gimana? Di semua Di TPU. TPU. Oh, di semua ratusan. TPU. Kalau di Cikadut Pak? Cikadut yang terbanyak. Ya, berapa? Hampir di semua. Saya nggak bisa datanya. 2 RT aja Dua RT. 2 RT, ada 2 RT itu. Itu lokasi berarti di dalam, nantinya ke di dalam benteng atau di luar benteng? Nah, itu pasti akan terjadi di dalam Di benteng. dalam benteng. Kan terjadi itu. Karena posisinya mereka Cikadut ini ada jalan namanya jalan apa yang menuju ke Pasir Kunci, itu kan melewati situ. Nah, perumahan itu mulai dilakukan dari situ. Pak, ada TPU yang udah penuh, ada penambahan. TPU yang udah penuh, saya rasa jadi gini, saya juga menyampaikan pada masyarakat, TPU kita adalah TPU daur ulang, jadi tidak usah gusar. Masyarakat juga kadang-kadang ke kami kadang-kadang mengajukan, saya akan membebaskan lahan untuk membuat TPU keluarga. Nah, ini saya tidak bisa melarang, tapi saya memberikan arahan, pencerahan. TPU keluarga pada saatnya nanti ahli warisnya sudah putus, itu menjadi permasalahan keluarga sendiri. Itu ya, dari perawatan, dari lahan itu kepemilikan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemakaman Pertamanan menyiapkan lahan-lahan pemakaman. Nah,
asal mau ditunjukkan di tempatnya gitu ya. Jadi masyarakat sekarang ini banyaknya begini, ada keluarganya atau saudaranya atau tetangganya yang meninggal, tahunya pasti cuma 2. Oh, dimakamkan di Sirnaraga dan Cikutra, padahal kita ada lain-lain, ada Legok Cisere, ada Cibarunai, ada Nagrog, ada mana tuh Gumuru, ada lain-lain. Nah ini masih terbuka, masih bisa dimanfaatkan gitu. Jadi silakan apabila, tapi asal mau diarahkan. Makam kita yang masih luas adalah Nagrog, dan satu lagi di Rancacili. Rancacili juga masih kita buka terus, masih kita lakukan, harus dimakamkan. Nah itu langsung ditangkap oleh orang-orang calo itu ya, broker-broker itu. Mau di sini harganya Rp1 gitu ya. Yang udah ketahuan? Berapa? Udah ketahuan harganya biasanya Minimal yang jutaan variatif. Normalnya berapa sih? Nah itulah ya, segitulah. normalnya hanya 375 menurut Perda 11 tahun 2000 Perda 19 tahun 2011. Nah, ya, 19 tahun 2011. Jadi 75.000 itu lahan makamnya, 300.000 ongkos galinya. Cuman itu. Nah, 300.000. Nah, terus setelah dimakamkan 1 tahun akan ada terbit tagihan dari kami, adalah tagihan retribusi makam. Sewa makam itu 30.000 untuk 2 tahun. Nah, saya himbau, saya informasikan sedikit untuk perda yang baru akan kami naikkan 30.000 per 1 tahun. Jadi nggak 2 tahun lagi, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gitu ya. Tapi saya hasil analisa loh ya. Jadi nggak itu. Nah, terus bagi warga miskin, sekarang kan masih banyak nih warga miskin yang kalau meninggal ini urusannya urusan siapa? Urusan pemerintah, urusan kami. Kami menyediakan lahan bagi warga miskin dari lahan makamnya, biaya galinya gratis. Itu ditanggung oleh pemerintah. Dan apabila perlu penjemputan, warga miskin tinggal memberikan informasi pada kami. Dan itu tapi ada persyaratannya. Harus ada SKTM yang sesuai dengan data SKTM. Gitu. syaratnya SKTM Syaratnya cuma SKTM aja. Itu akan kita layani secara gratis. Ya. Kelasnya ketiga kan sama. Enggak sama. Kalau di makam nggak ada kelas-kelas ya. Nggak ada kelas-kelas. Ya. Memang itu Pak Arif, memang di setiap TPU ada kelas-kelasnya Ya, Pak. itu namanya ya. Saya dengar itu kan dari orang-orang lapangan ya, orang-orang yang itu tadi. Makanya jangan diurus dan orang-orang yang nggak jelas. Kalau kami ya itu. Jadi katanya kalau jauh itu yang kelas 3 katanya gitu. Yang dekat itu lebih mahal lagi, nggak ada, sama semua. Yang jauh Pak juga. Arif, total luas yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemkot itu di Cikadu itu berapa Pak? 64. Total itu 64 ya? 64. Cuman kan tadi diserobot 6 hektar. Ya, ya. Gitu. Terus Ada rencana nanti mau dibebasin lagi nggak dari 64 hektar itu? kalau itu saya Belum udah ya, belum tidak sampai bisa, situ ya? ya tidak bisa karena udah kelihatannya udah sulit ya. Nah itunya kita punya ada satu persiapan lagi di Pasir Kunci. Oh, di Pasir Kunci. Itu lebih ke atas lagi dari Nagrog. Itu persiapan kita, itu akan kita buka di tahun-tahun 5 tahun 10 tahun mendatang kita buka. Berapa hektar sih? Pasir Kunci saat ini sudah mencapai sekitar 30 hektar. Itu terus kita persiapkan karena kan makam ini termasuk dalam ruang terbuka hijau. Oke. Pak, ada upaya untuk kemudian membongkar mafia ini nggak Pak? Kita terus melakukan hal itu. Satu, kita lakukan tadi ya, kita lakukan pengamanan makam TPU. Satu, dengan pemagaran itu juga itu. Salah satunya itu, sehingga orang-orang sekitar itu agak sulit masuk ke makam. Keinginan kita ke depan itu orang yang ziarah, orang yang memakamkan tidak diganggu lagi sama orang luar. Kalau di makam-makam swasta kan begitu, malah dijaga satpam. Kedua, kita mengajak mereka untuk bekerja dengan kita. Kita ajak dengan PHL.
bersih-bersih makam, sapu-sapu makam, sehingga dia ada gaji. Dia tidak lagi melakukan praktek-praktek yang negatif itu. Kan udah digaji oleh pemerintah. Anda tinggal memperlihatkan kinerjanya, menyapu, membabat rumput, memberikan informasi pada penjara, ya, itu gitu. Itu kita ajakan kita. Jadi tidak kita membaski dengan kekerasan, diusir, tidak. Kita ajak, ayo kita gaji dengan PHR. Jadi kita juga, pemerintah juga terbantu, mereka juga terbantu, ada itu. Yang ngegaji PPPI Enggak, PPK atau enggak dari dari dinas? kami, dari pekerja harian lepas. Kita 5 jam ya per hari, 5 jam per jam kerja, 5 jam per jam 11.500. Tuh kan cukup 11.000 500 kali 5 Masa kalau sejuta, kalau sebulan 1.800.000. termasuk gali bukan kalau yang gali. Yang gali dari dia, dari itu orang-orang itu. Pak, di 2 tempat ini ada berapa udah terima Apanya? si calonnya? Calonnya Udah banyak. terima. Kelebihannya Atau yang udah di yang udah direkrut. Oh, yang direkrut ya kita tidak melihat dia calo, dia apa kan. Kalau di makam itu banyak. Coba aja kita makam, kita ziarah ke sanak keluarga kita kan langsung kerubut ya. Wah, ini ongkos perawatan dan lain-lain. Nah, itu kita ajak yang mereka itu, kita ajak sekarang kamu jadi pegawai saya. Nggak boleh lagi minta-minta, nggak boleh lagi ada ongkos bersih-bersih, kan udah oleh pemerintah. Kalau ini Pak, Bapak tadi bilang daur ulang ya, masa daur ulang makam itu berapa puluh tahun? Ya, gini. Masa daur ulang itu adalah 3 tahun dari setelah dimakamkan. Tapi ada syarat. 3 tahun itu kita setelah pas 3 tahun itu kita akan mengirim surat ke ahli waris. Pada saat ahli waris tidak menjawab, ini 3 kali kita kirim surat. Kasih kirim surat lagi, tidak menjawab sampai suratnya kembali, kita umumkan. Berarti sudah tidak ada. Nah, berarti itu udah Bisa didaur ulang. bodoh. Dan kita perkirakan juga daur ulang itu tidak ini di sini, tidak di sini ya. Jadi daur ulang ini di sini, di sebelah sini. Oh, di pinggir. Pinggir. Ya, itu mau di- Jadi tekniknya itu. Jadi nggak blok gitu. Kasihan yang di bawah kan, ini apa nih yang berat-berat di atas. Gini jadi samping-sampingan. protes ke malamnya itu datang. Ya, yang bawah nggak akan protes lah. Meskipun udah hancur, kita perkirakan udah hancur. Tapi itu ya. Nah, terus kami juga banyak dikirim oleh rumah sakit Mr. X. Ada Merek berapa Pak? Jondo. Setahun? Setahun hampir dari seluruh rumah sakit yang di kota Bandung ini puluhan. Tahun kemarin sekitar 42-an. Mr. X ya per tahun ya. Mr. X juga gratis. Ya, seperti. Cuman kadang-kadang gini, salah pengertian. Jadi dari rumah sakit ini tolong diberesin sama kafannya. Nah, kita nggak punya. Jadi Mr. X ini harus dalam keadaan sudah terkafani, sudah siap kan, sudah siap dimakamkan oleh kita. Nah, makamnya oleh kita. Itu mutlak 3 tahun daur ulang ya Pak? Ya, kalau itu udah. Tapi Mr. X ini ada khusus, catatan khusus. Karena kan yang kita takutkan pada saat di kemudian hari ada sanak keluarganya yang mencari. Nah, ini juga, ini ada catatan khusus. Itu di satu tempat kan? Di satu blok. Oke. Jadi agar di Mana, Pak? di Nagrok khusus. Jadi Berapa hektar Pak? Yang khusus berapa luas? enggak lah, kita seluas sekitar 800 meter persegian. Di TPU mana Pak? Nagrok ujung belum. Dikasih nama gitu ya? Dikasih tanah. Ya, mungkin Ya, ditutup ya. ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan tutup dengan assalamualaikum.